Saudara yang terkasih, sama seluruh gereja, kita hari ini bersama-sama memperingati dan doakan arwah saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Dalam keyakinan dan ajaran gereja Katolik, kita semua yang telah ditandai dengan salib, kita semua yang telah dimasukkan dalam hidup Allah Tritunggal Maha Kudus dalam pembaptisan dan pengurapan Roh Kudus dalam Krisma, sehingga kita menjadi anggota penuh dalam sebuah keluarga besar gereja Katolik. Dan dalam keluarga besar itu terdiri 3 kelompok. Yang pertama adalah gereja yang mulia. Itulah para kudus yang kita rayakan kemarin tanggal 1 November. Secara bersama-sama, tentu tiap-tiap orang kudus ada tanggal-tanggal di mana dinyatakan sebagai orang kudus oleh gereja. Mereka yang telah menyelesaikan peziarannya di dunia ini dan telah terbukti dan teruji baik semasa hidupnya dan lebih-lebih setelah meninggalnya tetap menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan lintas zaman, lintas generasi, lintas teritori. Dan itu tanda nyata orang kudus. Maka salah satu syarat orang dinyatakan kudus, bahwa melalui doanya dan pengantarannya, banyak orang boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan, bahkan mukjizat. Bahwa mukjizat masih ada, bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Itu syaratnya kalau jadi kudus. Terakhir, ya, dalam waktu dekat yang lalu adalah Santo Muda belia 15 tahun. Santo Carlo Acutis ada di situ relikuinya. Maka terbukti dan teruji baik dalam hidupnya maupun sesudah kematiannya menjadi berkat. Yang kedua adalah gereja yang menanti dan berharap. Itulah saudara-saudara kita yang kita doakan hari ini. Mereka sudah menyelesaikan peziaran di dunia ini dan memasuki hidup abadi dan menantikan boleh bersama-sama mulia seperti para kudus. Dan doa-doa kita itulah, karena iman kepercayaan seperti digambarkan dari bacaan pertama tadi. Kalau kita tidak punya iman akan kebangkitan hidup sesudah mati, maka sia-sia berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Tidak ada gunanya. Mati, selesai. Tapi kita tidak. Dalam kredo kita percaya akan pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Itulah dasar utama kita meyakini dan melalui doa-doa kita tadi memohonkan pengampunan dan belas kasih Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita semua ini, yaitu gereja yang berziarah, gereja yang berjuang. Maka ketika kita masih bersama-sama di penghujung tahun jubileum ini, Paus Fransiskus dan mengingatkan kita semua dalam tahun jubileum ini, yang seringkali akan nanti didoakan maupun dinyanyikan,
bahwa kita ini adalah peziarah pengharapan. Peziarah pengharapan. Dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Tujuan akhir dari kehidupan kita. Maka statusnya sama ya, kalau pasang status, sama status kita ini. Gereja yang berjuang dan gereja berziarah. OTW ya, kita itu statusnya begitu ya. Status kita sama, OTW. Ke tujuan akhir perjalanan kita, rumah Bapa. Maka dalam tradisi gereja Katolik yang paling kuno, dalam nama orang, paling-paling 3. Nah, Paus Fransiskus nggak mau semuanya, hanya tulis saja satu nama, Fransiskus, gitu ya. Nggak mau yang lain-lain. Jadi nanti kalau Anda mati nggak ada ditulis macam-macam. Paling-paling ditulis apa? Namanya. Yang kedua, tanggal lahir. Ketiga, tanggal wafat. Tapi dalam tradisi kuno tidak ada wafat atau mati. Yang ada lahir ke dunia ini. Nah ini harapan ini yang kita doakan sebentar lagi. Yang akan lahir ini, harapan, lahir ke dunia ini. Dan yang kita doakan dan kita doakan semua, lahir dalam keabadian. Itulah istilah gereja yang paling kuno. Mengungkapkan iman kita ini bukan mati, bukan hilang, bukan kabur, lenyap. Tapi lahir dalam keabadian melalui kematian. Yang menandai kita beralih dari dunia yang fana ini menuju dunia yang abadi. Itulah keyakinan gereja. Maka kita lebih memakai ya, makam, bukan kuburan. Ya, yang lebih cocok dengan iman Kristen adalah makam, pemakaman, bukan kuburan. Kubur kata dasar dari bahasa Arab, bahasa Ibrani mirip. Kubur, kobur, kabur, lenyap. Lenyap, musnah. Kita tidak. Ini tidak lenyap sia-sia. Tapi makam, itu tempat. Masjid sebelah itu, Masjid Istiqlal, masjid, tempat bersujud, tempat berdoa. Di Senayan sana namanya majelis, tempat duduk, maka rebutan kursi. Ya memang tempat duduk, rebutan kursi, pasti. Makam. Kita ingat ketika Yesus menyembuhkan, membangkitkan anak, talitakum. Hei anak, bangkitlah. Berarti tempat, kam sama, yaitu tempat kebangkitan. Nah, lebih cocok dengan iman Kristiani. Maka pemakaman Kristiani biasanya tidak menyeramkan. Bukan tempat orang horor dan orang uji nyali. Tidak. Taman kebangkitan. Maka dibuat indah. Dibuat sebagai taman. Karena menggambarkan pengharapan kita akan kebangkitan. Moga-moga udah jelas ya, kenapa kita orang Katolik mendoakan orang yang sudah meninggal. Bisa jawab ya? Ditanya orang bisa jawab, harapan saya bisa jawab. Orang Katolik biasanya saleh-saleh, tapi kalau ditanya orang bingungan. Kenapa kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal? Harus bisa jawab. Jawaban paling gampang dan paling sederhana adalah apa? Orang mati tidak bisa berdoa. Nggak bisa berdoa lagi. Nggak bisa berubah. Nggak bisa bertobat. Maka kemarin kita menutup bulan Rosario, ya. Nah, doa Rosario yang benar sekarang ini. Jangan nanti masuk peti. Orang Katolik biasanya kalau masuk peti selalu pakai Rosario di tangan, di sampingnya ada Alkitab, ada mungkin puji syukur. Tapi apakah selama hidup buka Alkitab?
Ya enggak tahu. Apakah selama hidup dia juga berdoa rosario? Enggak ada yang tahu. Maka, ya kalau selama hidup saja enggak pernah buka Alkitab, apalagi mati enggak bisa baca lagi. Kalau selama hidupnya nggak pernah doa rosario, dipasangin rosario semahal apapun, termasuk mungkin rosario jubileum, yang mungkin diberkati oleh Bapak Suci, ya sami mawon, sama aja. Wong selama hidupnya nggak pernah berdoa rosario. Maka kalau berdoa rosario, sekarang, saat Anda kita masih bisa berdoa. Sebelum nantinya, kalau masuk peti, kita hanya minta didoakan. Selama masih hidup, berziarah, kita ada bisa berdoa dan mendoakan. Kalau sudah masuk peti, kita ini hanya bisa minta didoakan. Maka, yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal adalah doa kita. Itu aja. Orang sudah mati nggak butuh makam yang hebat, nggak butuh tugu peringatan yang mewah dan megah. Tidak butuh juga tempat pemakaman yang sangat premium. Tidak butuh. Itu hanya untuk kesombongan dan untuk citra diri keluarganya aja. Yang paling penting bagi mereka yang sudah meninggal adalah didoakan. Itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Orang mati nggak butuh itu semua. Nggak perlu dibawain, ya, kalau kadang-kadang dibawain mobil-mobilan, dibawain uang-uang, nggak butuh itu. Apalagi hanya uang-uangan, apalagi hanya rumah-rumahan, apalagi hanya mobil-mobilan. Dikasih Alkitab beneran pun nggak bisa baca, dikasih rosario beneran pun nggak bisa doa. Jadi doa-doa kita seperti gambar dalam kitab 2 Makabi, supaya dosa mereka dihapuskan. Itu yang kita minta dari Tuhan. Coba kemurahan belas kasihan dilimpahkan pada mereka semua. Dan ini contoh keyakinan gereja sejak awal. Santo Ambrosius punya ungkapan menarik ya. Kita mengasihi mereka semasa hidup mereka. Janganlah kita mengabaikan mereka setelah meninggal. Marilah kita menghantar mereka semua yang sudah meninggal ke dalam rumah Bapa melalui doa-doa kita. Maka selama bulan November ini silahkan mendoakan dari gereja, boleh juga mengunjungi makamnya, pasang lilin, pasang tabur bunga dan seterusnya, silahkan. Atau juga ke kolumbarium. Jadi kita diingatkan juga di dalam bacaan Injil hari ini, yang kita mohon, seperti permohonan mereka, seorang yang disalibkan di nama Yesus. Nah kalau ada sambutan kematian, seringkali kita dengar apa sambutannya kadang-kala. Yang sering kita dengar ya, kurang lebih begini ya. Semoga ia diberikan tempat yang layak di hadirat Tuhan sesuai dengan amal kasihnya, amal ibadahnya gitu ya. Serius loh. Anda serius dengan itu doa itu? Kalau nggak ada amalnya gimana? Kalau minus gimana? Kalau defisit gimana? Bahaya ini tidak sesuai dengan iman Kristiani. Yang kita mohon bukan sesuai amal baktinya, tapi yang kita mohon adalah kemurahan, belas kasih Allah yang tiada batas. Itu yang kita mohon. Itu yang kita doakan kepada mereka. Itu dikatakan tadi di dalam bacaan Injil hari ini. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita punya balasan setimpal dengan perbuatan kita. Nah kalau begitu doanya, hati-hati ini doanya ini. Ya kalau ada amalnya, atau ada amal terlalu sedikit, defisit, terus gimana? Makanya kita andalkan seruan dari
orang yang disalib bersama Yesus. Yesus, ingatlah aku. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan jawaban Yesus yang kita mohon dan semoga diberikan kepada saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itulah yang kita mohon. Itulah yang kita mohon. Sebab mereka semua sudah meninggal juga bersama-sama dengan Yesus dalam Firdaus. Maka mengapa kita doakan orang meninggal? Karena mereka tidak bisa lagi bertobat. Tidak bisa berubah. Mereka berharap pertolongan doa kita untuk diampuni segala kelemahan kekurangan dosa mereka berkat belas kasih Allah yang tiada batas. Itu yang kita mohon, itu yang kita andalkan, bukan amal perbuatan kita. Bukan berarti kita boleh semena-mena. Wah, kalau begitu Romo seperti penjahat aja, berbuat jahat nanti last minute bertobat. Ya kalau ingat. Kalau nggak ingat, mungkin ada yang berpikir begitu ya. Ya sudah, sekarang bebas-bebas saja, nanti kalau mau meninggal baru. Siapa yang tahu kapan meninggal? Tidak ada yang tahu. Dan ya kalau masih sempat bertobat, ya kalau masih sempat ingat Tuhan. Kalau enggak, inilah iman Kristiani, Katolik. Moga-moga Anda semua bisa menjawab kenapa kita bersama-sama pada bulan November dan khususnya 2 November mendoakan yang sudah meninggal. Dan seluruh doa-doa gereja yang resmi selalu ada 3 keluarga besar tadi. Para kudus, kita yang masih berziarah, dan mereka yang sudah meninggal. Selalu doa syukur agung yang doa paling top ada di situ. Itulah doa resmi gereja yang mencerminkan iman kita sebagai orang Katolik. 3-tiganya ada. Sudah terkasih sedikit pengajaran. Banyak orang tanya, apakah orang Katolik boleh dikremasi? Nah gitu ya, banyak masih tanya ini. Meskipun gereja Katolik menganjurkan yang paling dianjurkan adalah dimakamkan, tetapi kalau itu memilih cara dikremasi, boleh dengan syarat ketentuan berlaku. Nah gitu. Syaratnya apa? 1, alasan mengapa dikremasi bukan karena nggak mau repot. Kalau alasannya nggak mau repot, salah. Alasannya salah, tidak Kristiani. Ya, jangan alasannya tidak mau repot. Itu bukan alasan Kristiani. Yang kedua, bagaimana menyempurnakan abu jenazah? Yaitu 1, yang paling dianjurkan, disimpan di dalam kolumbarium, rumah abu. Ada di mana? Oasis, ada di Karolus, ada di tempat-tempat lain. Yang kedua, kalau memilih untuk ditenggelamkan seluruhnya bersama gucinya, entah di laut, di sungai, danau. Itu cara menyempurnakannya. Kalau mau ditanam di tanah, pasti boleh dan baik. Yang nggak boleh apa? 1, disimpan di rumah, nggak boleh. Ya, nggak boleh disimpan di rumah abu jenazah. Yang kedua, ditaburkan di udara ini. Yang ada 1 ditenggelamkan. Nggak boleh juga ini pernah meninggal di Amerika, cerit. Pernah di Singapura, cerit. Pernah di Medan, cerit. Di Jakarta, cerit. Nggak boleh dipisah-pisah begitu. Ya, kalau selama ini sudah terjadi begitu, ya sudah. Sekarang nggak boleh lagi. Kalau saudara kita yang lain, ya silahkan.
Katolik begitu caranya. Jadi udah tahu ya. Dan ya ini yang paling penting, bahwa entah bagaimanapun caranya, seluruh keluarga tetap mengenang dan berikan catatan bahwa orang ini pernah ada bagian dari keluarga ini. Bukan untuk mendelete orang ini. Banyak yang berpikir, wadah ini di-delete aja. Tidak boleh. Maka kalau ada makam ada tulisannya. Nama, tanggal lahir, tanggal wafat. Tapi Paus Fransiskus hanya nama saja, selesai. Fransiskus, titik, nggak ada apa-apa lagi. Nah, Anda berapapun, siapapun Anda, kalau mati ya nggak bawa apa-apa. Paling-paling 3 baris itu. Kadang-kadang dituliskan kadang-kala ayat-ayat Alkitab, meskipun selama hidupnya nggak pernah baca Alkitab gitu. Tapi ditulis di Alkitab. Padahal nggak pernah baca Alkitab. Ya enggak apa-apa. Kita mati nggak apa-apa. Dan karena itu kita diajak untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat. Saat kita masih hidup, dan moga-moga setelah kita mati, kita tetap menjadi berkat. Nah, siapa tahu Anda calon santo, calon beato. Kalau sudah meninggal Anda tetap jadi berkat, Anda bisa di calon santo, calon beato, gereja yang mulia. Kalaupun tidak, hidup kita telah menjadi bermakna. Maka mari kita bersama-sama mohon agar saudara kita sudah meninggal, kini boleh hidup bersama Yesus mulia bahagia di surga. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Terutama saudara-saudari kami yang kami cintai, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Dan mereka semua yang sangat butuhkan kerehman-Mu, terutama yang tidak lagi punya siapa-siapa untuk mendoakan mereka. Dan mari kita berseru seperti seruan yang disalibkan bersama Yesus. Yesus, ingatlah aku. Yesus, ingatlah dia. Yesus, ingatlah mereka. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Him, Jesus, remember him when you come into your kingdom. Jesus, remember him when you come into your kingdom. Her, Jesus, remember her when you come into your kingdom. Jesus, remember her when you come into your kingdom. Jesus, remember them when you come into your kingdom. Jesus, remember them when you come into your kingdom. Semoga saudara kita yang sudah meninggal berkat kemurahan belas kasih Allah boleh mengalami kedamaian abadi, kebaikan abadi di rumah Bapa. Sebelum kita memberi iman kita ingin mohon berkat secara khusus bagi anak dalam kandungan mereka yang menjadi harapan kita semua.